Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita awali bersama-sama membaca suratul Fatihah untuk sahibiha dan kita wa usulihi wa furu'ihi wa syaikhihi wa asatidihi wa muridihi wa jami'a baina wa ulamaina wa ummahatina wa masyayikhina wa asatidina wa usulina. Syai'ulillahi lahum wa lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladdallin. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau membaca? Dibaca deh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqabalatun fi mahiyatil balaghati wal khitabati wa hal hunaka balaghatun ahsanu min balaghatil arabi. Sa'altu Aba Sulaimana 'anil balaghati ma hiya wa qultu ahbabtu an a'rafa qawlan ala nahji hadhihi al-mutabaqati la an bi anna lahum kitabul khitabati fi 'amdil kitabil faysuti faqad bahathu an maratibil lafzi wal lafzi wa tabi'il kalimati wal kalimati mawsuratun muntasilatun wa khawatimu ahaqqu ma ya'tamadu faqala hiya as-sidqu fil ma'ani ma'a ikhtilafil asma'i wal af'ali wal hurufi isabatil balaghati wa isabatil lughah wa tahril malahatu al-musyakilatu bi rabdil istiqrahi wa majanibihi ta'assufi faqala lahu Abu Zakaria as-Simari qad yukadzibul balighu wa la yakunu bikadzbihi kharijan an balaghatihi. Oke, sampai situ dulu. Muqabasat yang ke-88 ini kita berbicara tentang mahiyatul balaghah wal khitabah, materi konten dari balaghah dan khitabah. Apa bedanya balaghah dengan khitabah itu? Balaghah itu min haitsul lafzi, itu balaghah. Wal khitabatu itu min haitsul khotib atau min haitsud da'i atau min haitsu man balagho atau man khotoba. Nah, itu jadi ini bedanya. Orang yang ngomong itu khitobah. Orang yang berbicara itu khitobah. Kalau balagho itu dari segi teksnya. Bisa jadi balagho tanpa khitobah karena ditulis, tetapi khitobah juga tidak mesti balagho karena khitobah itu kadang-kadang, misalnya Zainuddin MZ, dia min haitsul khitobah itu punya balagho yang sangat bagus. Nah, itu punya balagho yang bagus, tetapi dia tidak balagho dalam arti nas. Karena dia tidak bisa menulis. Tetapi bahasanya balagho betul. Sehingga banyak orang yang tertarik. Itu kan, susunan katanya, dan itu directly loh, langsung kan, direct, tidak dari konsep tulisan. Itu. Ini khitobah. Kalau balagho itu bisa jadi dia tulisannya bagus, tetapi kalau ngomong nggak bagus. Contoh misalnya, ya maaf mungkin saya keliru ya. Misalnya Gunawan Muhammad.
Gunawan Muhammad itu kalau kamu membaca tulisannya Gunawan Muhammad itu enak sekali. Tapi kalau ngomong ya nggak enak-enak banget. Ibaratnya keplatro lah. Jadi jalan di tempat gitu loh. Kalau ngomong itu nggak bisa kayak Zainuddin MZ ngomongnya atau siapa gitu. Jadi kalau saya mendengarkan ceramahnya Gunawan Muhammad di YouTube itu mandek gitu. Dia tidak bisa mengeksplorasi lebih jauh begitu, mandek aja. Karena memang dia tidak punya kemampuan orasi yang baik. Nah, orasi. Nah, pertanyaannya, kenapa balaghah khitobah ini kita didiskusikan di sini? Gitu loh. Kenapa? Dari kelihatannya masih keren. Jadi kan gini, Mas. Di dalam konteks mencari kebenaran, orang itu dari sejak klasik itu sebenarnya bukan ditentukan oleh apakah itu materinya benar atau tidak, atau logikanya benar atau tidak, tetapi ditentukan oleh kemampuan bahasa dan orasi yang bagus. Jadi ketika punya orasi yang bagus dan kemampuan bahasa yang bagus, itu dianggap benar. Itulah yang dimiliki oleh kelompok kaum Sofis di era Yunani. Jadi mereka menggunakan bahasa orasi, bahasa khitobah, bahasa orasi ya di dalam orator. Jadi kalau kita ada orator ulung itu sebenarnya itu tradisi lampau itu mestinya sekarang sudah tidak bisa menggunakan bahasa dan orasi yang ulung, karena orasi yang ulung itu menjebak kita untuk memahami itu yang benar, padahal bisa jadi secara logika itu keliru. Yang jadi problem kadang-kadang, maaf ya, filsafat itu dikemas dengan orasi yang ulung gitu. Kayak Pak Faiz itu filsafat tapi dikemas dengan orasi yang ulung. Jadi orasinya yang muncul itu. Kita tidak diminta untuk berpikir yang kritis, tetapi dijebak oleh orasi yang bagus. Nah ini problem gitu loh. Bukan problem kepada Pak Faiznya, tetapi problem di mata pendengar dan penikmatnya. Jangan sampai kita menikmati tetapi lupa logika karena kemampuan orasi. Nah gitu. Dan tradisi kita itu yang namanya orasi itu masih kuat banget. Gus Baha itu orasi, orasinya bagus. Gitu loh. Iya termasuk mungkin saya meskipun jelek tapi juga orasi ini namanya. Itu terjebak juga pada problem-problem orasi. Jadi beda dengan apa bedanya? Lawannya orasi itu apa? Dialektik. Itu loh, dialog, dialektik. Terus turunannya dari dialektik menjadi logika. Loh. Begitu. Jadi orasi itu dia menyampaikan sesuatu yang kelihatan indah dan benar, tetapi secara logika belum tentu benar. Contoh, siapa saja deh kalau orang mengorasikan tentang surga, waduh, bidadari datang, cantik-cantik dan seterusnya. Anda sedang mengorasikan tentang surga, tapi secara logika keteteran itu, iya kan? Nah, itu termasuk diantaranya balaghah dan khitobah. Dan pada era abad ke-9 itu tradisi dari orasi, dari Sofis itu sebenarnya masih banyak. Termasuk yang datang ke Persia dan seterusnya. Dan ini sangat bertubrukan, berlawanan dengan tradisi logika pada waktu itu. Nah, Al-Quran itu sebenarnya mencoba menandingi tradisi khitobah, tradisi balaghah yang mengakar di masyarakat.
Oleh karena itu sebenarnya Al-Quran itu punya logika yang khas, yang tentu kita tidak sama dengan logikanya Aristoteles, karena memang parameternya berbeda. Tetapi kekhasan logika di dalam Al-Quran itu sebenarnya berhasil mengeluarkan atau mengemas satu paradigma baru yang berbeda dengan tradisi balaghah dan khitobah yang berkembang sebelumnya. Oleh karena itu Al-Quran menjadi counter, menjadi pembanding atau penanding dari khitobah. Makanya kemudian ketika mereka para penyair, para orasi melihat Al-Quran itu mencengangkan, karena bukan hanya baligh dari khitobah, dari balaghah ataupun kekuatan di khitobah, tetapi juga di struktur makna logika yang dibangun di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan balaghah dan khitobah ya. Jadi kesana kita harus kesana. Jadi kalau kita tidak bicara kesana, hampir praktis apa manfaatnya kita belajar balaghah dan khitobah? Karena ini memang kaitan betul dengan peradaban, keilmuan, pengetahuan manusia yang memang diusung pada waktu itu. Jadi wal hunaka balaghatun ahsanu min balaghatil Arab. Adakah struktur balaghah yang lebih bagus daripada balaghatil Arab? Begitu. Jadi ini satu pertanyaan. Sa'altu Aba Sulaiman 'anil balaghati ma hiya. Saya bertanya kepada Abi Sulaiman tentang balaghah, apakah itu balaghah? Faqultu ahbabtu an a'rifa qawlan 'ala nahji hadhil mutabaqati li'anna lahum kitabul khitabati fi ardi kitabil failusuf. Dan saya menjawab, dan saya lebih suka untuk menjelaskan sebuah pandangan yang ya katakanlah sebuah pandangan yang memang balaghah itu adalah sebuah metodologi yang khas, yang mereka itu memiliki apa yang disebut dengan kitab khitobah. Begitu. Kitab khitobah ini ada di samping daripada atau ada di belakang apa yang ada di dalam kitab filosof. Makanya tadi saya bilang bagaimana struktur khitobah itu menandingi ataupun ditandingi oleh filosof, oleh filsafat. Bukan khitobah dulu, orasi dulu baru filsafat. Begitu. Waqad bahasu an maratibil lafaz wal lafaz wa taba'il kalimati wal kalimati musilatan wa mufassalatan wa khawatim ahaqqu ma i'tamada. Dan mereka tentang balaghah itu atau khitobah ini sesungguhnya membahas tentang strata-strata bahasa, kemudian bahasa, struktur kalimat per kalimat, dan baik itu yang tersambung ataupun yang terpisah begitu, dan khawatim. Khawatim itu ini dari ujung. Kalau dalam bahasa puisi itu kita mendengar atau sajak itu ada rubaiyat 4/4, ada apa itu namanya khawatim. Jadi ketika Zainuddin MZ itu banyak sekali menggunakan khawatim, jadi TT semua dia bisa gitu. Itu namanya khawatim. Apa misalnya gitu, jadi bahasanya semua. Kalau dalam Al-Quran itu ya banyak. Kalau dalam Al-Quran struktur khawatim itu juga banyak. Nah, di sini juga bagian dari balaghah. Nah, pertanyaannya sekarang, ahaqqu ma i'tamada, mana yang lebih berhak untuk dijadikan pedoman? Apakah semuanya atau sebagian dari semua itu? Artinya tentang balaghah yang saya pahami sebagai bagian dari struktur khitobah yang kemudian dilanjutkan oleh filsafat itu, dan kemudian dipahami bahwa balaghah itu sebagai maratibul lafz, kemudian taba'i'ul kalimah wal kalimah, muwassalah mufassalah wa khawatim, mana yang dipegangi?
Nah, gitu. Itu pertanyaannya begitu. Jadi apa yang kemudian lebih berhak untuk dipegang, jadi jadikan patokan begitu. Maqala kemudian dijawab oleh Abu Sulaiman, hiya as-sidqu fil ma'ani ala i'tilafil asma wal af'al wal huruf. Kata dia, sebenarnya bukan bahasa, bukan kalimat, bukan khawatim, tetapi balaghah itu yang paling benar, ahakku ma i'tamada, ya, yang lebih tepat untuk dijadikan pegangan itu adalah kebenaran. Nah, ini khas ya, kebenaran yang diambil dari makna dan sesuai dengan meter, sesuai dengan tindakan, sesuai dengan huruf. Jadi balaghah itu bukan bahasanya yang indah, tetapi kebenaran yang selalu menempel pada bahasa. Bagaimana kebenaran makna-makna yang selalu menempel dalam bahasa. Sejauh mana itu rasionalitas makna, rasionalitas kebenaran yang diusung oleh bahasa itu. Itulah balaghah. Nah, apa yang dimaui oleh Abu Sulaiman? Dia ingin keluar balaghah dan khitobah dari paradigma lama yang mengesampingkan kebenaran tetapi mendahulukan ketertarikan bahasa, sehingga orang itu mengikuti karena tertarik begitu. Tetapi dia coba keluarkan dari paradigma lama ke paradigma baru, bahwa keindahan bahasa tetap harus berpatokan pada kebenaran makna. Jangan sampai kita membangun keindahan bahasa tetapi maknanya berantakan. Nah, sebenarnya Pak Faiz itu masih dalam konteks itu. Jadi kebenaran yang dia usung tetapi dengan bahasa yang indah begitu. Karena dia struktur bahasanya memang kita akui bagus gitu. Iya, saya jauh sekali. Struktur bahasa saya jelek sekali. Iya, jadi kemampuan memberikan bahasa jelek. Karena memang kenapa? Karena kalau bahasa orang terbebani oleh pertanggungjawaban makna. Begitu. Itu kenapa kemudian kadang-kadang susah untuk dibahasakan karena terbebani oleh tanggung jawab makna. Begitu. Tetapi kadang-kadang orang lepas dari tanggung jawab itu, dia mengalir dan melahirkan makna baru. Nah, kalau saya nggak berani itu berspekulasi seperti itu. Jadi seperti itu contohnya. Ya, jadi ini as-sidqu fil ma'ani ma'a i'tilafil asma wal af'al wal huruf wa isobatil lughati wa taharril malahati al musyakilati bi rafdil istiqrahi wa majanibi ta'assuf. Dan kebenaran juga adalah kesesuaian bahasa dengan upaya-upaya membebaskan dari problem-problem begitu, dengan menolak pemaksaan atau mencoba memaksakan satu pemaknaan tertentu dan menjauhi ta'assuf, ya hal-hal yang memberatkan begitu. Faqala Abu Zakaria As-Suami, kadang-kadang katanya, ini tambahan aja, qad yakdzibul baligh wala yakunu bikadzbihi kharijan an balaghati. Kadang-kadang perayu, kadang-kadang laki-laki perayu, gombal gitu kan. Jadi qad yakdzibul baligh. Iya, enggak, kayaknya di sini enggak ada tukang rayu ini. Enggak bisa ngomong semua. Mas Auda. Memang hebat sekali perayu itu. Saya akui. Jadi saya punya teman bisa merayunya. Dan bukan pada kontennya tadi, tetapi gagasan bahasa yang memang kadang-kadang membohongi. Begitu. Ini penting buat kita agar
tidak berbahasa sederhana bahwa wah ini bahasanya indah sekali gitu. Iya. Tetapi ada unsur-unsur seperti wala yakunu bi kadzbihi kharijan an balaghati. Dan mungkinkah jika memang kebohongannya itu tidak keluar dari balaghahnya? Ini pertanyaan. Jadi ini pertanyaan kepada Abu Zakaria, apa pertanyaan kepada Abu Sulaiman As-Sistasani dari Abu Zakaria As-Saironi. Bagaimana tentang orang yang omongannya baligh tetapi bohong? Begitu, dan kadang-kadang ya itu terjadi gitu. Ini satu contoh aja. Nah, begitu ya. Jadi saya kira itu pointersnya di situ. Oke, terus siapa tadi mau baca lagi atau? Faqala dzalikal kadibu qad ulbisa libasus Langsung aja. Albasa aja. albasa libasa sidqi wa ayaru alaihi hillatul haqqi fasidqu hakimun wa innama raja'a ma'nahu ilal kadibi alladhi huwa mukhalifun li suratil aqli an-nadimi lil haqaiqi al-muhallabi lil a'rabi al-muqarribi lil ba'idi al-muhdiri lil qaribi. Faqultu li Abi Sulaimana fahal balaghatun ahsanu min balaghatil arabi? Qala hadha la yubayyinu lana illa bi an natakallama bi jami'il lughati ala maharatin wa haqqin. Thumma nabqa al-qistasu ala wahidatin minha hatta nati ala akhiriha wa qasaha thumma nuhakkimu hukman bari'an minal hawa wa taqlidi wal asabiyyati wal mu'ini wa hadha ma la yatma'u fihi illa du'ahatin walakin qad sami'na lughatan. Dibaca, diterjemahkan. Maqala. Kemudian Abu Sulaiman berkata, kebohongan itu dibungkus Kadang-kadang. Itu kadang-kadang dibungkus dengan ini bahasa madi ya. Iya, bolehlah. Terus saja terus ya. Dibungkus dengan bungkus kebenaran. Ya, jadi sebenarnya jadi tadi Mas Abda dia mencoba memaknai dan makna itu mengikuti teks. Nah, ini iya, jadi saya sampai nggak ngerti kenapa dibaca ulbisa, karena dia seakan-akan apa namanya, kadzib itu tidak bisa membungkus dirinya sendiri, yang membungkus itu harus orang gitu. Jadi dia tidak mau menjadikan fa'il itu kadzib. Ya saya sadar itu, saya sadar tadi berpikir logikanya iya, tetapi sesungguhnya fa'il itu tidak harus orang. Bisa jadi fa'il itu adalah benda ataupun ya apa saja. Misalnya kayu itu telah memukulkan atau merobohkan, atau kayu itu telah mematikan kucing misalnya. Nah, jadi qad mata kepada kucing misalnya. Jadi meskipun kayu itu bisa menjadi fa'il. Begitu. Jadi begitu ya. Qad albasal kadhibu. Jadi kadang-kadang kebohongan itu bisa berpakaian. Loh. Begitu. Jadi tidak hanya orang yang bisa berpakaian. Jadi bohong juga bisa berpakaian. Gitu kan? Nah, ini tetapi lebih canggih memang Mas Abda. Iya, silakan. Iya. Jadi kadang-kadang iya, teruskan terjemahannya. Ya ini catatan aja biar lebih kebohongan itu berpakaian dengan pakaian kebenaran. Oke. Iya, dan meminjam menelanjangi ya. Wa'ayara dan menelanjangi alaihi
kadzib hilatul haqqi pada kebenaran, selendang ataupun ini hilah itu kayak semacam jari atau apalah gitu, kebenaran gitu. Jadi iya. fasidqu hakimun, maka kebenaran itu menjadi hakim. Wa inna ma ruji amanahu ilal kadzibi, dan sesungguhnya hanya jika maknanya tersebut kembali kepada kebohongan yang mana itu bertentangan dengan struktur akal anadimi yang terus yang ini bentuk akal yang terstruktur begitu, bukan struktur dulu. Iya. Al-haqaiqi pada kebenaran. Al-muhadzibi yang menuntun lil aradi pada hal-hal yang baru. Al-muqarrib kemudian yang dekat, mendekatkan, yang mendekati, il ba'idi pada hal yang dijauhi. Iya. Al-muhadhari kemudian yang hadir, il qaribi pada hal yang lebih dekat. Yang dekat. Fakultu li Abi Sulaiman, kemudian saya bertanya kepada Abu Sulaiman, apakah balagho yang lebih baik itu adalah balaghonya orang Arab? Kemudian Abu Sulaiman menjawab, hal ini itu tidak bisa dijelaskan bagi kami kecuali jika kami berbicara dengan seluruh bahasa, iya. Ala maharatin atas kemahiran, dengan gitu aja, dengan kemahiran dan ketajaman. Kemudian kami bahasa itu meletakkan al-qistas pada keadilan ala wahidatin atas kesatu wahidatin, kemudian yang satu yang lain minha dari lugot, sehingga kami mendatangi atas bahasa yang lain dan ujung yang lain, kemudian kami menghakimi atau menentukan dengan penentuan yang lebih jelas atau yang minal hawai daripada dari hawa nafsu, taklidi dan taklid, wal asabiyati dan asabiyah itu kesukuan ataupun tradisi ataupun sebuah kultur tertentu atau budaya itu juga bisa asabiyah. Walmaini dan sama budaya. Wa hadza ma la yatma'u fihi, hal ini itu adalah perkara yang tidak diinginkan atau tidak sampai kecuali bagi orang yang memiliki ahatin itu ya kemampuan ataupun pengetahuan dan seterusnya. Jadi tetapi kami telah mendengar bahasa-bahasa yang banyak itu ya dari seorang ahli, dan saya menentukan dari orang-orang yang lebih utama dari mereka dan orang-orang yang lebih badi atau lebih berorasi, lebih pintar mereka. Fa'alama dhahara, maka atas hal-hal yang telah tampak jelas bagi kami, wa khailin dan yang ma dhahara wa khila gitu aja. Wa khila atau wa khoyala juga bisa. Wa khoyala dan mengimajinasikan nilainya pada kita, dan kami tidak menemukan bahasa seperti bahasa Arab. Hal itu karena sesungguhnya bahasa Arab ausal itu lebih luas metodenya, waqafu dan lebih lembut, makhorijnya, wa'alat yang lebih unggul, lebih tinggi, madarijnya itu apa ininya, derajat-derajatnya ataupun stratifikasinya.
Itu lebih tinggi. Wa hurufuha, dan huruf-hurufnya itu lebih sempurna. Dan isim-isimnya itu, nama-namanya itu lebih Agung. Dan makna-maknanya itu lebih luas. Lebih susah sebenarnya ya. Wa ma'aridiha, dan kebaruannya itu lebih mencakup. Walahala, dan bagi bahasa Arab, ada nahwu, ada sebuah nahwu ini alladzi hasabhu, yang meliputinya dengan meliputi mantek. Jadi bahasa Arab memiliki tata bahasa yang sangat spesifik, karena di dalamnya itu seperti halnya kespesifikan mantek bagi akal, begitu. Jadi bahasa Arab itu memiliki struktur logika kebahasaan yang sangat bagus, yakni tata bahasa dan mantek. Itu sama persis dengan struktur logika pada nalar. Gitu. Makanya ketika orang berargumen dengan bahasa Arab ya, dengan struktur argumen yang kita sebut dengan argumen bayan, itu bukan berarti aneh-aneh atau bukan berarti sesuatu yang neko-neko atau sesuatu yang digawe-gawe. Tidak, karena struktur bahasa nahwu dalam bahasa Arab itu memiliki konstruk makna yang sangat logis. Buktikan, Pak, sangat logisnya itu di mana? Kata-kata wawu dan itu bisa dimaknai dan, bisa dimaknai atau, bisa dimaknai sebagaimana, dan ini akan berimplikasi kepada hukum, kepada makna, gitu loh. Jadi kata-kata ini bermakna dan makna ini berlogika, gitu. Makanya kemudian makna bahasa Arab itu seperti halnya nahwu dalam bahasa Arab seperti halnya logika dalam penalaran, begitu. Intinya statement dari Abu Sulaiman As-Sisasani ingin mengatakan bahwa bahasa Arab jauh lebih susah atau lebih baligh dari bahasa yang lain, begitu. Lebih baligh itu lebih katakan lebih baligh itu maksudnya apa, Pak? Lebih baligh itu ya, kalau kita menggunakan struktur pemahaman yang sederhana, lebih baligh itu artinya adalah lebih memiliki lebih banyak menggunakan makna-makna metaforis yang memerlukan takwil dan hermeneutik, begitu, untuk memahami bahasa itu. Nah, itu yang namanya bahwa bahasa Arab lebih baligh. Praktis kita itu tidak mempunyai bahasa-bahasa yang baligh di dalam kita ini, gitu loh. Apalagi sehari-hari tidak punya, polos gitu. Kamu lapar ya, sana makan. Itu nggak ada makna lain. Itu. Tetapi kalau satu misalnya di wayang, itu sudah mulai. Wayang itu pitutur-pituturnya itu sudah mulai baligh. Loh. Kemudian juga di syair-syair Melayu. Di syair-syair Melayu itu sudah mulai baligh. Gitu kan. Kita di lantunan-lantunan kidung itu bahasanya baligh. Sekarang nggak ada kidung ya. Kidung itu nyanyian, Pak. Iya, tapi bukan nyanyi. Kidung itu nyanyi tapi terus menerus, gitu. Jadi misalnya saya mau mengadakan acara 7 bulan istri saya mengundang kidung, tukang melantunkan. Lah, jadi ibu ini, si tukang kidung ini akan menggunakan bahasa baligh dengan mix itu, dan itu lama, 2 jam 3 jam, yang isinya pitutur nasihat
untuk calon anak, untuk calon bapak, untuk calon ibu, untuk calon yang lain. Zaman dulu. Sekarang udah nggak ada. Saya kecil sekali masih sering mendengar itu dengan bahasa-bahasa yang penuh ratapan, rintihan gitu. Jadi ini langsung direct dari orang yang punya keahlian untuk mengidung namanya. Iya, kalau dalam wayang itu menjadi sinden. Sinden itu tidak sekedar ngomong, Mas. Sinden itu adalah menyampaikan bahasa-bahasa indah sebagai takbir pelajaran bagi pendengar sebenarnya. Cuman masalahnya pendengar kan tidak tahu bahasa sinden itu bahasa Jawa halus. Jadi kadang-kadang opo iki. Nah, itu problem sebenarnya. Nah, ini jadi gitu. Tapi bahasa Arab itu berbeda. Bahasa Arab itu sangat halus ya, sangat halus. Nah, ini memang saya kurang tahu persis di mana, apakah karena memang ya kalau kita sehari-hari di sana misalnya ya malah berantakan semua gitu. Orang Arabnya tidak bisa bahasa Arab, orang Indonesianya juga ngomong bahasa Arabnya tidak pas dengan orang Arab. Jadi pertanyaannya juga saya nggak ngerti di mana bahasa balighnya itu. Nah, gitu jadi yang jelas bahasa Arab punya kelebihan dibanding bahasa yang lain. Apakah ini subjektif? Saya kira tidak. Karena kita menggunakan sebenarnya bahasa ya maaf ya misalnya bahasa Prancis itu terkenal dengan bahasa romantik. Nah, gitu. Jadi bahasa romantik itu dia mengucapkan itu maaf itu bisa menjadikan apa namanya gairah itu keluar gitu loh. Itu bahasa Prancis loh, Mas. Dicoba aja kalau kamu iya sampai Macron kalau ngomong itu cucu itu kalau di hadapan perempuan itu gitu loh. Nah, itu bahasa romantis maksud saya. Jadi bahasa romantis itu begitu. Itu Prancis. Iya, kalau bahasa Jerman terkenal dengan bahasa yang tegas begitu. Jadi ibaratnya baru iya aja baru iya aja sudah itu sudah menunjukkan ketegasan bahasa gitu. Jadi ya begitu ya, iya saya misalnya begitu. Jadi seperti itu ya. Jadi ini struktur bahasa yang kita harus paham betul, termasuk bahasa Arab. Jadi saya sedikit memberikan penjelasan dari yang atas tadi karena ada sedikit kesusahan ya. Wa inna ma raja'a ma'nahu ilal kadhib alladhi huwa mukhalifus surah. Mukhalifun li suratil aqli. Ilal kadhib alladhi huwa mukhalifun li suratil aqli an-nazim lil haqa'iq. Jadi al-muhadzabu lil a'rad, al-muqarribu lil ba'id, al-muhdiru lil qarib. Ini saya tanya tadi, saya ketika ditanya oleh Abu Zakaria al-Sayromi kepada Abu Sulaiman as-Sistasani, bagaimana dengan persepsi atau asumsi balaghah itu menggendong dalam bahasa Jawanya ya. Bagaimana dengan persepsi bahwa balaghah itu menggendong kebohongan? Nah, iya atau tidak? Nah, dijawab oleh Abu Sulaiman as-Sistasani, ya jujur saja memang kebohongan itu kadang-kadang menggunakan bahasa kebenaran. Tidak lepas dari balaghah atau tidak balaghah. Kadang-kadang kebohongan itu menggunakan bahasa kebenaran. Di mana sih? Ya banyak sekali. Kalau kita menggunakan khobar saja, misalnya Zaidun qaimun, satu kata ya. Ini ihtimalul kadhibnya itu ada. Kalau kita belajar balaghah loh. Kenapa? Karena Zaidun qaimun itu kalimat khobar. Itu. Kalau kalimat khobar itu ihtimalus sidqi wal kadhib. Itu teorinya. Jadi memang
kebohongan itu selalu menempel pada kebenaran. Nah, dan itu terjadi begitulah. Oleh karena itu kata Abu Sulaiman, fasidqu hakimun. Jadi jangan sampai bahasanya yang menjadi tolok ukur kebenaran, tetapi kebenarannya yang menjadi tolok ukur dari bahasa. Begitu. Ini artinya apa? Kalau begitu parameter as-sidqu ini adalah rasionalitas. Gitu loh. Dan logika. Jadi di sini filsafat masuk kepada pada struktur bahasa. Wa inna ma raja'a ma'nahu idal kadhib alladhi huwa mukhalifus. Ya memang kadang-kadang makna-makna dari kebenaran ataupun asidq itu kadang-kadang kembali kepada kebohongan dan seterusnya ya kita harus maklum lah. Tetapi pointersnya bahwa kebenaran harus menjadi hakim. Nah, seperti apa? Ya kembali kepada filsafat sebenarnya atau mantik, bukan pada bahasa ataupun logikanya. Bukan pada bahasa ataupun khitobahnya gitu. Terakhir, Pak, kalau misalnya dipahami seperti ini, bagaimana sebenarnya dengan satu misalnya hermeneutika, dua takwil. Itu sebenarnya mengikuti bahasa. Yang ketiga ya. Satu bahasa takwil, dua hermeneutika, ketiga filsafat bahasa. Itu ikut mana? Ketiga-tiganya ikut filsafat. Gitu loh. Jadi hermeneutika itu bukan mengikuti parameter bahasa. Begitu loh. Tetapi bagaimana bahasa itu dipahami dengan parameter pemahaman filosofis yang karena berkaitan dengan bahasa dinamakan dengan hermeneutika. Begitu. Loh, kalau begitu dimensi bahasa itu pasif. Bukan pasif. Ini berbeda lagi karena di dalam bahasa kita tahu betul sebenarnya makna itu letaknya di mana, bahasa itu letaknya di mana. Tidak ada yang dominan di situ. Tidak bisa dikatakan bahwa ini dikatakan buku oleh kekuatan bahasa, bukan oleh kekuatan meter berupa buku. Tidak, buku ya dalam arti meter buku, bahasa adalah simbol. Tetapi pada saat yang sama Pancasila itu bahasa yang kuat. Karena tindakan-tindakan tentang Pancasila itu mana Pancasilanya? Kadang-kadang repot juga. Jadi struktur bahasa itu begitu, berdialektik dengan makna, dan sebenarnya parameter hermeneutika itu mencoba untuk memahami. Jadi oleh karena itu hermeneutika ya bagian dari filsafat, begitu, bagian dari filsafat. Kita keliru kalau misalnya mengusung hermeneutika tetapi tidak paham filsafat, itu sangat keliru. Nah gitu ya. Jadi ini salah satu tema yang kita bahas pada malam hari ini. Mungkin agak sedikit banyak penjelasan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena sudah isya dan saya harus tahlil sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama.